Halo, Sobat Rezeki. Apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel yang akan membuka wawasan dan memberikan tips-tips luar biasa untuk kelimpahan hidup kalian. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian jadi yang pertama tahu setiap kali kita upload video baru. Siap? Langsung saja kita mulai. Sobat Rezeki. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menarik kekayaan, kita membutuhkan barang-barang mewah atau benda-benda langka. Tapi, tahukah kalian? Ada beberapa barang yang sering kita sepelekan, bahkan ada yang jarang terlintas di pikiran, ternyata dianggap memiliki energi spiritual yang kuat untuk menarik rezeki dan kekayaan. Kita akan bahas satu persatu, dari yang mungkin sudah sering kalian dengar, sampai 3 yang jarang banget dipikirkan. 1. Garam sebagai pembersih energi negatif dan magnet rezeki. Sobat Rezeki, mari kita selami lebih dalam tentang benda yang satu ini, yang keberadaannya hampir tidak pernah absen dari dapur setiap rumah tangga. Garam. Mungkin kalian menganggapnya sebatas bumbu penyedap rasa, zat pengawet alami, atau sekadar mineral yang dibutuhkan tubuh. Namun, dalam tradisi primbon dan kearifan lokal, garam memiliki peran yang jauh lebih signifikan dari itu. Garam dipercaya sebagai salah satu benda alam yang dianugerahi kekuatan spiritual, terutama dalam hal pembersihan energi negatif dan menjadi magnet penarik kekayaan. Secara ilmiah, garam adalah senyawa kristal natrium klorida yang sangat stabil. Namun, di balik struktur kimianya yang sederhana, para leluhur kita melihatnya sebagai entitas dengan frekuensi energi yang tinggi. Mereka meyakini bahwa energi kristalin yang terkandung dalam garam mampu menyerap dan menetralisir getaran-getaran buruk yang tidak kasat mata. Energi negatif ini bisa berupa sisa-sisa emosi marah, kecemburuan, kegagalan, atau bahkan pengaruh dari luar yang sengaja atau tidak sengaja menempel di lingkungan kita. Dalam konteks primbon Jawa, konsep rezeki tidak hanya datang dari usaha fisik semata, melainkan juga dari kelancaran aliran energi. Ketika sebuah rumah atau tempat usaha dipenuhi energi negatif, ibaratnya ada sebuah penghalang tak terlihat yang membuat rezeki sulit masuk. Nah, disinilah peran garam menjadi sangat vital. Menaruh semangkuk kecil garam di sudut-sudut ruangan, terutama di area yang jarang tersentuh, dipercaya dapat menarik dan mengikat energi-energi negatif tersebut. Setelah beberapa hari, garam yang sudah penuh dengan kotoran, energi itu akan dibuang dan diganti dengan yang baru, sehingga ruangan kembali bersih secara spiritual. Praktik lain yang sangat populer adalah penggunaan air garam untuk membersihkan diri. Mandi dengan larutan air garam, atau sekadar membasuh tangan dan kaki, dianggap sebagai ritual ruatan mini. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan aura diri kita dari energi-energi yang menghambat keberuntungan. Bayangkan, setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai macam orang dan lingkungan. Tanpa kita sadari, kita mungkin membawa pulang beban energi dari luar. Dengan air garam, kita membuang beban itu, sehingga aura kita menjadi lebih jernih dan lebih terbuka untuk menerima energi-energi positif, termasuk kelancaran rezeki dan kemudahan dalam berinteraksi dengan sesama. Selain itu, garam juga digunakan dalam ritual membersihkan rumah dari gangguan gaib. Menaburkan garam di ambang pintu atau jendela dipercaya dapat mencegah masuknya makhluk halus atau energi jahat yang bisa mengganggu ketenangan dan rezeki penghuninya. Ini adalah bentuk perlindungan spiritual yang sederhana namun dipercaya sangat efektif. Jadi, lain kali kalian melihat bungkus garam di dapur, ingatlah bahwa di dalamnya terkandung kekuatan luar biasa yang melampaui fungsinya sebagai bumbu masak. Garam adalah simbol kesederhanaan, pembersihan, dan keterbukaan terhadap anugerah rezeki dari semesta. 2. Batu akik, magnet keberuntungan dan kewibawaan. Sobat Rezeki, mari kita beralih ke benda berikutnya yang sudah dikenal luas sebagai simbol keberuntungan dan kewibawaan, batu akik. Jauh sebelum menjadi tren fashion beberapa tahun lalu, batu akik sudah memiliki tempat istimewa dalam tradisi spiritual dan primbon di Nusantara. Ribuan tahun lalu,
Leluhur kita meyakini bahwa batu-batuan yang berasal dari perut bumi memiliki energi kosmik yang unik, yang bisa disalurkan dan dimanfaatkan oleh manusia. Setiap batu dengan corak, warna, dan jenisnya memiliki khasiat dan energi yang berbeda-beda, laksana sidik jari dari alam semesta. Prinsip utamanya adalah energi vibrasi. Setiap benda di alam semesta ini bergetar pada frekuensinya masing-masing. Begitu pula dengan batu akik. Batu-batu ini terbentuk melalui proses geologis yang sangat panjang, menyerap energi dari bumi selama jutaan tahun. Ketika batu ini bersentuhan dengan tubuh manusia, energinya akan beresonansi dan memengaruhi energi vital, ki, dalam diri kita. Dalam kepercayaan primbon, pengaruh inilah yang bisa mendatangkan keberuntungan, kekayaan, bahkan perlindungan. Mari kita ambil contoh yang paling populer. Batu Sulaiman, yang sering disebut juga sebagai akik Sulaiman. Nama ini diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan luar biasa. Oleh karena itu, batu ini dipercaya dapat meningkatkan kewibawaan dan harisma pemiliknya. Bagi seorang pedagang atau pebisnis, kewibawaan adalah modal utama untuk menarik kepercayaan pelanggan dan mitra. Dengan aura yang memancar kuat, negosiasi akan berjalan lebih lancar, dan pintu-pintu rezeki akan terbuka lebih lebar. Batu Sulaiman juga dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran dalam setiap usaha. Contoh lain adalah batu pancawarna. Sesuai dengan namanya, batu ini memiliki 5 warna yang berbeda dalam satu kesatuan. Pancawarna dipercaya melambangkan 5 penjuru mata angin dan 5 elemen kehidupan. Oleh karena itu, batu ini dianggap sebagai paket lengkap yang dapat mendatangkan rezeki dari berbagai arah dan menjaga keseimbangan hidup. Bagi mereka yang memiliki beragam sumber penghasilan atau sedang merintis banyak usaha, pancawarna dianggap sebagai jimat yang sangat kuat untuk menarik rezeki dari segala penjuru. Namun, yang terpenting dalam memilih batu akik adalah kecocokan energi. Tidak semua batu cocok dengan semua orang. Sebuah batu yang membawa keberuntungan bagi seseorang, mungkin tidak berpengaruh sama sekali bagi orang lain. Proses menemukan jodoh antara diri kita dan batu adalah hal yang sakral. Ketika energi keduanya selaras, barulah kekuatan batu akik dapat bekerja secara optimal. Memilih batu akik bukanlah sekadar membeli perhiasan, melainkan sebuah ikhtiar spiritual untuk menyelaraskan diri dengan energi alam, menjadikannya alat bantu yang kuat dalam perjalanan kita menuju kelimpahan dan kekayaan. 3. Sapu lidi, filosofi persatuan dan kerja keras penarik rezeki. Sobat rezeki, mari kita selami poin ketiga yang paling jarang terpikirkan, namun memiliki makna filosofis yang sangat dalam tradisi primbon, sapu lidi. Benda sederhana ini, yang sering kita jumpai di halaman rumah, ternyata menyimpan rahasia spiritual yang kuat untuk menarik rezeki dan kekayaan. Banyak dari kita mungkin hanya melihatnya sebagai alat kebersihan, namun leluhur kita memandangnya sebagai sebuah simbol kehidupan yang penuh makna. Filosofi utama dari sapu lidi terletak pada konsep persatuan dan kerja keras. Sebatang lidi, jika berdiri sendiri, adalah benda yang rapuh dan mudah patah. Ia tidak memiliki kekuatan untuk membersihkan apapun. Namun, ketika puluhan, bahkan ratusan lidi diikat menjadi satu, ia berubah menjadi sebuah alat yang kokoh dan efektif. Kekuatan sapu lidi tidak datang dari satu batang lidi yang kuat, melainkan dari persatuan semua lidi yang bekerja bersama. Dalam konteks rezeki, filosofi ini mengajarkan kita bahwa kekayaan tidak akan datang dengan mudah tanpa adanya usaha yang terstruktur dan terpadu. Membersihkan halaman rumah dengan sapu lidi bukan hanya sekadar tugas fisik, melainkan sebuah ritual simbolis untuk membersihkan segala hambatan dan energi negatif yang menghalangi datangnya rezeki. Sama seperti sapu lidi yang menyapu sampah dan kotoran, kita juga perlu secara rutin menyapu halangan-halangan dalam hidup kita, baik itu kemalasan, pikiran negatif, atau bahkan hubungan yang tidak sehat. Selain itu, ritual menyapu halaman juga merupakan bentuk ikhtiar dan ketekunan. Rezeki, dalam pandangan primbon, adalah anugerah yang harus dijemput, bukan ditunggu. Dengan menyapu setiap pagi, kita menunjukkan kepada semesta bahwa kita adalah pribadi yang rajin, tekun, dan siap untuk menyambut rezeki yang datang.
Tindakan sederhana ini menciptakan energi positif yang menarik hal-hal baik, termasuk peluang-peluang baru dan kelancaran dalam setiap usaha. Sapu lidi juga menjadi pengingat bahwa kebersihan adalah bagian dari keberkahan. Lingkungan yang bersih dan rapi dipercaya akan menarik energi positif, sementara lingkungan yang kotor dan berantakan akan mengundang energi negatif. Rumah atau tempat usaha yang bersih secara fisik dan spiritual akan menjadi wadah yang ideal untuk menampung rezeki. Jadi, sapu lidi adalah jembatan antara tindakan fisik sederhana dan makna spiritual yang mendalam, mengingatkan kita bahwa kunci kekayaan adalah persatuan dalam usaha dan ketekunan dalam tindakan. 4. Uang koin kuno, magnet uang yang mengundang rezeki. Sobat rezeki, selanjutnya kita akan bahas benda yang satu ini, yaitu uang koin kuno. Uang koin kuno, jauh dari sekadar alat tukar di masa lalu, dipercaya memiliki daya tarik spiritual yang kuat untuk mengundang kekayaan. Sebagian dari kita mungkin menganggapnya sebagai barang koleksi atau peninggalan sejarah. Namun dalam tradisi primbon, uang koin kuno dianggap sebagai magnet uang yang sangat efektif. Dasar dari keyakinan ini adalah prinsip simbolisme dan energi. Uang adalah simbol universal dari kekayaan dan kemakmuran. Ketika uang koin kuno disimpan, ia membawa serta energi uang dari masa lalu yang kuat dan stabil. Uang yang disimpan ini ibaratnya seperti seorang pemanggil atau magnet yang mengundang uang-uang lain untuk datang. Prinsipnya mirip dengan hukum tarik-menarik, law of attraction, di mana energi yang sama akan saling menarik. Dengan menyimpan uang koin kuno, kita menciptakan sebuah energi frekuensi kekayaan di lingkungan kita, yang pada akhirnya akan menarik lebih banyak rezeki. Praktik penyimpanan uang koin kuno ini bervariasi. Ada yang menyimpannya di dalam dompet, berharap dompetnya tidak pernah kosong. Ada pula yang meletakkannya di laci khusus atau kotak penyimpanan rezeki di tempat usaha, dengan harapan uang tersebut akan beranak pinak dan mendatangkan keuntungan. Ritual ini bukan hanya sekadar menyimpan benda mati, melainkan sebuah ikhtiar spiritual untuk menumbuhkan kesadaran tentang kekayaan. Selain itu, uang koin kuno juga melambangkan penghargaan terhadap nilai dan sejarah. Ketika kita menghargai uang yang sudah usang, kita juga secara tidak langsung menghargai nilai dari setiap uang yang kita miliki saat ini. Sikap ini dipercaya menciptakan energi penghargaan yang positif, sehingga semesta akan memberikan lebih banyak hal yang patut dihargai, termasuk rezeki yang berlimpah. Namun, penting untuk diingat bahwa uang koin kuno bukanlah jimat yang bekerja secara ajaib tanpa usaha. Kekuatannya akan maksimal jika dibarengi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Menyimpan uang koin kuno adalah sebuah pengingat bahwa kekayaan adalah hal yang harus dihormati dan diusahai. Dengan menggabungkan simbolisme kuat dari uang koin kuno dengan kerja keras yang nyata, kita menciptakan sinergi yang sempurna untuk menarik limpahan dan kemakmuran dalam hidup kita. Nah, itu dia 4 barang yang dianggap sakti dan dipercaya bisa menarik kekayaan, termasuk sapu lidi yang jarang sekali terpikirkan. Tentu saja, semua ini kembali pada keyakinan masing-masing. Yang paling penting, di balik setiap benda ini ada pesan yang harus kita ingat. Rezeki itu datang dari kerja keras, kebersihan jiwa, dan keyakinan yang kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada barang lain yang kalian tahu juga dipercaya bisa menarik kekayaan? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.